Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alfia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait informasi mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kemarin sudah Bu Alfia jelaskan mengenai unsurnya sedikit ya secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas unsur buku fiksi dan non-fiksi lebih rinci dan lebih jelas lagi. Oke? Di sini kompetensi dasarnya adalah di 3.18 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya, 4.18 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasannya. Nah, kita masuk ke dalam unsur buku fiksi dulu sebelum membahas unsur buku non-fiksi. Kemarin kita sudah membahas bahwa buku fiksi itu ada novel, ada cerpen, ada kumpulan puisi, kumpulan naskah drama, lalu ada dongeng, ada hikayat, dan lain sebagainya ya, yang bersifat imajinasi atau hayalan. Nah, di unsur buku fiksi ini, karena semua yang termasuk buku fiksi adalah jenisnya karya sastra, maka unsurnya terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu ada unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam cerita, dan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun dari luar cerita. Sebenarnya hampir sama dengan teks drama, karena yang namanya unsur karya sastra itu pasti sama ya. Di dalamnya terdapat tema, amanat, dan lain sebagainya. Begitupun dengan unsur buku fiksi. Ya, sama seperti drama kemarin. Tapi kita bahas secara rinci dulu. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema itu apa sih? Ayo, ada yang masih ingat? Yang kedua itu ada latar, dan yang ketiga itu ada tokoh. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu tema. Apa sih tema itu? Nah, tema itu adalah pokok pikiran yang ada di dalam suatu karangan. Ya, beda halnya dengan judul. Ingat, tema itu berbeda dengan judul. Ini kalian sering salah mengartikan dan salah menulis gitu. Yang ditanya tema, tapi jawabannya menulisnya judul. Nah, itu salah. Tema itu adalah pokok pikiran. Kalau pokok pikiran berarti inti ceritanya tuh tentang apa sih? Nah, bisa jadi kekeluargaan, bisa jadi kritik politik, ya kan? Bisa jadi budaya daerah, atau misalnya persahabatan, percintaan, kritik sosial, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya, ceritanya ini mengisahkan tentang hubungan keluarga yang tentram dan damai, misalnya gitu. Oh, berarti temanya tentang kekeluargaan. Oh, misalnya mengisahkan pertemanan antara si Bella dan si Cika. Nah, berarti itu temanya persahabatan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada latar. Nah, ini sepertinya kalian sudah bisa membedakan ya, mana latar tempat, mana latar waktu, dan latar suasana. Ketika kalian diminta untuk menganalisis mengenai latar, ini sudah sepaket nih, ada 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang disebutkan itu tidak hanya satu. Kalau di dalam cerita latarnya ada banyak, ya sudah kalian sebutkan gitu. Latar waktu juga seperti itu. Kalau latar waktunya ada banyak, pagi, siang, sore, malam, berarti kalian menulisnya pagi, siang, sore, malam gitu. Tidak hanya pagi saja, tidak hanya malam saja.
agar lebih jelas dan rinci kapan waktunya itu terjadi. Lalu latar suasana. Nah, latar suasana ini yang menggambarkan situasi yang ada dalam cerita. Apakah ceritanya itu menyedihkan, menegangkan, atau misalnya menyenangkan. Nah, itu ada di latar suasana. Oke, sepertinya latar tidak perlu berlama-lama ya, kalian sudah memahami. Selanjutnya adalah tokoh. Seperti yang sudah Bu Alfia jelaskan di teks drama, tokoh itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi yang berdasarkan fungsi dan yang berdasarkan peran. Nah, di sini ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh sampingan. Lalu ada tokoh protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Kalau kalian menyimak dan mendengarkan video Bu Alfia yang ada di unsur teks drama, ini hampir sama ya. Jadi kalau tokoh utama itu yang sering disebut atau yang sering berbicara gitu ya, dia adalah tokoh sentralnya, pusatnya yang sering dibicarakan. Lalu ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini berarti tokoh yang mendampingi tokoh utama gitu. Entah dia temannya, keluarganya, terus misalnya gurunya dan lain sebagainya. Dan tokoh sampingan. Biasanya tokoh sampingan ini perannya lebih sedikit dibandingkan tokoh pembantu. Entah dia itu jadi figuran yang lewat-lewat aja gitu, atau misalnya dia jadi tukang nasi goreng, tukang sate gitu kan. Dia dialognya tidak terlalu banyak. Nah, itu disebut dengan tokoh sampingan. Nah, selanjutnya ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, protagonis sudah tahu ya, yang memerankan yang baik-baik. Lalu antagonis itu yang berperan sebagai orang yang wataknya dia jahat ya, atau tidak baik gitu. Nah, yang terakhir adalah tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh penengah sebenarnya. Ya, dia yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Gitu. Oke, selanjutnya ada watak, ada penokohan, dan ada alur. Nah, ini jangan sampai terbalik. Ya. Watak itu apa, penokohan itu apa. Jadi, kita bahas dulu watak. Nah, kita lihat ya. Di sini Bu Alfia sudah menulis berbagai watak yang ada di dalam diri manusia. Entah itu dia orangnya pemarah, ramah, iri hati, dermawan, bijaksana, suka menolong, sombong, egois, peduli. Nah, itu semua adalah watak. Jadi karakter atau sifat yang melekat dalam diri seseorang. Gitu. Gambaran watak ya yang penulis jelaskan di dalam cerita itu namanya penokohan. Jangan sampai salah. Jadi kalau wataknya ya udah berarti karakternya. Tuh. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam mencari atau menulis watak, kalian tidak boleh, misalnya, Bu Alfia nanya, watak Bu Alfia gimana ya? Kalian tidak hanya menjawab baik hati atau misalnya jahat, gitu. Nah, kalian harus rincikan tuh, diperjelas baik hatinya tuh seperti apa, jahatnya itu seperti apa. Oh, misalnya Bu Alfia baik hati karena misalnya dia itu bijaksana, lalu suka menolong, misalnya seperti itu. Nah, kalau jahatnya itu seperti apa? Dia jahat karena egois, sombong. Nah, itu kan lebih jelas ya, lebih rinci gitu. Bukan hanya baik hati atau jahat saja, karena itu maknanya luas. Oke, selanjutnya penokohan. Nah, penokohan seperti yang Bu Alfia katakan tadi, bahwa penokohan ini adalah gambaran penulis terhadap watak tokoh. Di teks drama juga sudah Bu Alfia jelaskan bahwa cara penggambaran watak itu bisa melalui dua teknik. Yang pertama ada teknik analitik, yaitu secara langsung
Jadi penulisnya itu sudah menulis secara jelas gitu. Misalnya si tokoh aku ini wataknya itu baik hatinya itu misalnya ramah ya, karena dia orangnya suka berbagi kepada tetangga-tetangganya. Lalu dia itu tidak mudah putus asa dan berani akan hal baru, misalnya gitu, berani mengikuti tantangan. Nah, itu penulis sudah gambarkan secara jelas, secara langsung, ya. Sedangkan kalau teknik dramatik berarti dia ada di dalam dialog-dialog. Kalau di novel berarti ada dalam dialog-dialog pemerannya, ya. Atau kalau di novel itu suka ada pikiran atau perasaan tokoh, tingkah laku tokoh, ya. Kalau dialog antar tokoh kita bisa tahu wataknya dia itu dari dialog antara si A dan si B. Oh, kita mau lihat nih wataknya si Mawar misalnya. Kita bisa lihat tuh dari dialog antara Mawar dan temannya, kayak gitu. Nah, misalnya si tokoh lainnya ini yang menggambarkan watak Mawar. Kemarin gue lihat Mawar itu sedang memberikan makanan loh ke fakir miskin di seberang sana, misalnya gitu, ngomong sama temannya. Nah, berarti kita bisa tahu dong wataknya si Mawar dari dialog antara temannya Mawar itu, gitu. Terus dialog tokoh itu sendiri, misalnya Bu Alfia berbicara sama si Vinka. Nah, Bu Alfia berbicara sama Vinka nih, misalnya berdialog gitu. Terus suara Bu Alfia ketus atau misalnya Bu Alfia jutek. Nah, itu bisa orang-orang tuh bisa tahu nggak watak Bu Alfia itu seperti apa dari dialog antara Bu Alfia dengan teman Bu Alfia si Vinka, kayak gitu ya. Terus tingkah laku tokoh, misalnya Bu Alfia tuh sering berkacak pinggang di cerita itu, gitu. Terus kayak misalnya jalannya itu sering mendongak. Oh, kita bisa tahu nih watak Bu Alfia sombong dari apa? Dari tingkah lakunya, gitu. Terus pikiran atau perasaan tokoh, biasanya kan dalam novel ya khususnya itu ada pikiran-pikiran tokoh. Entah itu dia ngomong dalam hati, entah itu dia simpan di perasaannya atau hanya sebatas pikiran yang terlintas. Nah, itu bisa kita tahu gitu, watak dia tuh melalui pikirannya seperti itu gitu. Oh, dia orangnya pendiam. Oh, dia orangnya pendendam, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu dari pikiran atau perasaan tokohnya. Sampai sini penokohan sudah paham ya. Kita lanjut ke alur. Nah, banyak sekali yang menulis alur itu ceritanya benar-benar ditulis dari awal sampai akhir. Padahal kalau Bu Alfia tanya, alur cerita buku Sang Pemimpi itu menggunakan alur apa ya? Nah, kalian hanya perlu menjawab alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu kalian menuliskan ulang naskahnya itu ya secara full untuk mengetahui alurnya itu apa. Kita bisa lihat itu menggunakan alur apa ya. Kalau alur maju, coba. Alur maju itu jalan cerita yang dimulai dari tahap awal sampai akhir. Nah, dia itu biasanya membicarakan masa sekarang dan yang akan datang. Jadi fokus membicarakan saat ini atau misalnya mimpi dia ke depan gitu. Nah, itu menggunakan alur maju. Tapi kalau alur mundur ya, dia itu kebalikan dari alur maju, dimulai dari tahap penyelesaian. Jadi flashback ya. Dia mengingat masa lalu. Oh, berarti ini ceritanya menggunakan alur mundur gitu, karena bisa dilihat ceritanya itu mengisahkan seorang perempuan yang akhirnya bisa menggapai mimpinya sekarang dan dia menceritakan bagaimana perjuangannya dulu gitu.
Lalu selanjutnya alur campuran. Alur campuran itu adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Ya, jadi bisa jadi misalnya nih dia jalan ceritanya dimulai dari awal, ya dari awal, terus di pertengahan dia flashback ke alur mundur gitu. Jadi memang di sini campuran antara alur maju dan alur mundur. Atau bisa jadi misalnya dia itu menceritakan masa lalunya, lalu di pertengahan dia bilang kalau misalnya dia tuh mimpinya tuh begini, terus dia kayak punya mesin waktu gitu untuk masuk ke dalam dimensi waktu yang menentukan mimpinya itu akan menjadi apa, misalnya kayak gitu. Nah, itu alur campuran. Oke, terus di sini ada sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, sudut pandang sepertinya Bu Alfia sudah jelaskan ya di teks drama waktu itu. Jadi sudut pandang itu ada 4 sebenarnya. Jadi ada orang pertama pelaku utama, ada orang pertama pelaku sampingan, ada orang ketiga pelaku utama, ada orang ketiga serba tahu. Jadi kalau misalnya orang pertama pelaku utama, berarti dia menceritakan dirinya sendiri, ya, pakai kata ganti orang pertama, aku, saya, atau beta, gitu. Terus kalau misalnya orang pertama pelaku sampingan, dia biasanya menceritakan dirinya tapi tidak terlalu fokus terhadap dirinya gitu. Jadi kalau misalnya pelaku utama udah dia menceritakan tentang dirinya aja gitu, tidak menceritakan orang lain selain dirinya. Tapi kalau orang pertama pelaku sampingan, dia menceritakan dirinya dan juga menceritakan orang lain gitu. Jadi tidak hanya fokus terhadap dirinya saja. Selanjutnya, orang ketiga pelaku utama. Nah, ini biasanya menggunakan nama orang. Ya. Jadi saya Bu Alfia itu menceritakan kisahnya si Jerry. Ya, si Jerry. Nah, terus si Jerry-nya itu adalah tokoh utamanya, tapi pakai nama orang. Gitu. Jadi Bu Alfia menceritakan kisah hidupnya Jerry. Terus orang ketiga serba tahu. Nah, sebenarnya orang ketiga pelaku utama ini itu bisa apa ya? Orang ketiga itu sebenarnya orang ketiga pelaku sebagai pengamat dan orang ketiga serba tahu gitu. Kalau misalnya orang ketiga sebagai pengamat, dia hanya bisa mengamati luarnya saja. Misalnya nih, Bu Alfia mau ceritain kisah Jerry, tapi hanya dari luarnya aja, gitu. Kesehariannya dia ngapain, terus misalnya dia itu sukanya apa, hanya dari luarnya aja. Tapi kalau misalnya orang ketiga serba tahu, dia tuh serba tahu gitu, serba tahu kisahnya Jerry. Dari nol, dari A sampai Z gitu, dia serba tahu. Misalnya keluarganya itu siapa, terus misalnya dia itu kegemarannya apa, kalau pulang sekolah ngapain, terus pokoknya menjadi suatu kesatuan cerita yang dimana penulisnya itu serba tahu gitu, tapi menceritakan orang lain. Itu bedanya itu ya. Jadi ini sebenarnya orang ketiganya itu sebagai pengamat, nah ini orang ketiga serba tahu. Oke, selanjutnya gaya bahasa. Nah, di sini Bu Alfia tidak menjelaskan secara tertulis, jadi yang Bu Alfia bicarakan kalau misalnya kalian rasa penting itu kalian catat sendiri di buku catatan ya. Konotatif, gaya bahasa yang biasanya dihasilkan di buku fiksi itu konotatif atau bersifat konotasi, bukan makna sebenarnya. Biasanya itu ada dalam majas, ada dalam ungkapan. Ya, majas itu ada hiperbola. Hiperbola itu adalah majas yang dilebih-lebihkan. Ya. Lalu ada personifikasi, benda mati seolah-olah hidup. Ya, ada metafora, ada ironi, ada
ada simile. Oke. Jadi majas-majas itu yang hadir di karangan. Biasanya kalau di novel itu kebanyakan hiperbola sih atau personifikasi. Tuh. Lalu ada ungkapan. Nah, ungkapan ini bukan makna sebenarnya. Gampangnya atau mudahnya biasanya tuh dua kata maknanya satu, ya. Misalnya meja hijau artinya pengadilan, ya kan? Terus tangan kanan artinya orang kepercayaan. Lalu misalnya buah tangan itu oleh-oleh, ya kan? Darah biru berarti keturunan bangsawan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ungkapan. Gaya bahasa buku fiksi itu biasanya pakai gaya bahasa ya bahasanya itu sehari-hari, tidak sulit dipahami sehingga pembaca itu langsung tahu, oh informasinya itu terkait ini gitu ya. Ya, sampai di sini paham ya mengenai gaya bahasa. Jadi gaya bahasa buku fiksi dan non-fiksi itu jelas berbeda ya karena sasarannya juga berbeda gitu. Kalau buku fiksi ya karena itu imajinasi, karena itu hayalan, jadi bahasanya lebih ringan dibandingkan buku non-fiksi. Seperti itu. Lalu selanjutnya amanat ya. Nah, amanat ini oke, jadi selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, biasanya itu berupa kebaikan-kebaikan yang patut kita contoh. Karena kan kita baca buku untuk mendapatkan pesan moralnya, ya, untuk mendapatkan tauladan dari buku tersebut gitu. Nah, misalnya contoh, misalnya kita diminta gitu ya untuk mencari sebuah amanat dari buku. Kita bisa menulis dengan kata kunci 2. Jangan, janganlah atau jangan, atau pakai kata jadilah. Misalnya gini, jangan menjadi orang yang serakah karena dapat membawa bencana bagi diri sendiri. Itu kalau memang itu masuk ke dalam ceritanya. Lalu bisa juga menggunakan kata jadilah. Jadilah orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalnya yang pertama, yang tadi Bu Alfia bacakan yang pertama dengan kata jangan, berarti itu adalah sebuah larangan. Ya, sebenarnya bagus juga gitu. Maknanya sama saja gitu, tapi hanya dalam bentuk yang berbeda. Kalau yang jangan berarti larangan, nah kalau yang jadilah berarti ajakan. Ya, jangan menjadi orang yang serakah karena dapat membawa bencana bagi diri sendiri. Gitu. Jadi kita beri alasan kenapa kita larang, karena kenapa. Gitu. Oke, udah paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dari buku fiksi. Sebenarnya ini unsur ekstrinsik sama ya, semua karya sastra pasti menghadirkan unsur ekstrinsik ini. Ada latar belakang pengarang, ada nilai agama dan kepercayaan, lalu ada kondisi politik negara, ada psikologis pengarang, dan ada situasi sosial dan budaya. Ini sudah Bu Alfia jelaskan waktu materi teks drama. Itu kenapa pada akhirnya di latar belakang pengarang itu hadir gitu. Terus kenapa bisa nilai agama dan kepercayaan itu ada. Nah, itu Bu Alfia sudah jelaskan ketika di materi teks drama ya. Lalu selanjutnya Bu Alfia langsung saja masuk ke dalam unsur buku non-fiksi. Nah, kemarin sudah tampilkan tuh apa saja yang termasuk unsur buku non-fiksi, mulai dari sampul buku. Kita bisa lihat sampul buku Buya Hamka. Ya, kita lihat Buya Hamka di sampul bukunya. Nah, sampul depan pada buku non-fiksi biasanya itu lebih sederhana, tidak terlalu berwarna, dan sering menampilkan sosok penulis. Apalagi kalau biografi ya.
Tapi buku motivasi-motivasi juga banyak yang ada sosok penulisnya atau sosok yang mau diceritakan. Nah, misalnya nih, ini kan Buya Hamka itu penulisnya Haidar, bukan Buya Hamkanya. Jadi sosok Buya Hamka diceritakan oleh si Pak Haidar ini, si Bang Haidar. Nah, berarti orang-orang perlu tahu nih Buya Hamka itu yang seperti apa orangnya. Gitu. Nah, makanya ditampilkan sosok Buya Hamka. Atau buku motivasi gitu yang masih muda dan berarti penulisnya tuh dia sendiri gitu, misalnya Wirda Mansur. Nah, buku Wirda Mansur itu awalannya juga ada yang ada mukanya dia, wajahnya dia, ya enggak. Nah, lalu kesini-sininya ketika dia punya buku baru lagi, nah itu hanya menampilkan tulisan-tulisan saja gitu. Karena orang-orang udah tahu, oh Wirda Mansur itu yang ini orangnya. Jadi, sampul buku fiksi dan non-fiksi itu jelas berbeda. Kalau fiksi itu lebih full color atau lebih berwarna. Karena di sini sasarannya itu dari anak remaja, terus anak yang sedang yang sedang labil-labilnya gitu kan. Novel-novel sekarang kan kebanyakan novel tentang remaja gitu. Nah, lalu kalau misalnya sampul buku non-fiksi itu lebih simple, lebih sederhana gitu. Dari segi font, dari segi ukuran huruf, kita bisa lihat contohnya di buku Buya Hamka ini. Oke, selanjutnya rincian subbab buku. Biasanya buku non-fiksi itu ada bab-babnya. Ya, misalnya kalau kalian diminta untuk merincikan subbab buku ini memiliki 4 bab dengan 8 subbab yang berbeda. Bab pertama dengan 2 subbab lebih menjelaskan perjalanan hidup dari awal kelahiran sampai remaja. Lalu, pada bab 2 terdiri atas 3 bab yang menceritakan jatuh bangun penulis terhadap hidup. Nah, ini contoh dari buku biografi. Ya, karena di sini dijelaskan perjalanan hidup dari awal kelahiran. Kalau misalnya subbab bentuknya skripsi, gimana? Jurnal gimana? Nah, berarti kalian rincikan subbab. Misalnya kan bab 1 itu pendahuluan. Ya kan, bab 2-nya itu misalnya kajian teori. Nah, subbabnya itu apa? Ya, subbab-subbabnya itu apa saja? Dijelaskan, dirincikan. Oh, di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah yang menjelaskan tentang masalah yang terjadi, bla 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 gitu. Nah, itu kalau di kategorinya skripsi ya. Lalu judul subbab buku. Nah, kalau judul subbab buku berarti hanya judul-judulnya saja. Nih, misalnya judul babnya ya, itu mukjizat. Judul babnya. Nah, judul-judul subbabnya itu ada 1 mukjizat langit 1, 2 mukjizat langit 2, 3 mukjizat langit 3 dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Ustadz Yusuf Mansur yang berjudul Doa-Doa Kunci Rezeki. Lalu selanjutnya ada isi buku. Nah, kalau isi buku ini seperti kalian membuat sinopsis ya, jadi menjelaskan informasi apa sih yang bisa kalian dapat dari bukunya gitu. Nah, informasi yang didapat dari buku non-fiksi biasanya dijelaskan secara rinci dan jelas. Supaya orang yang membaca, misalnya nih kalian kan menulis isi buku, terus orang baca nih, oh ternyata kalian kayak mereview gitu, kayak mengulas, oh ternyata buku ini tuh tentang ini, boleh nih tertarik nih, gitu. Terus akhirnya kalian membuat teman kalian tuh beli juga buku yang kalian pernah baca. Contohnya gini, buku ini menginformasikan tentang cara olahraga yang baik dan benar. Dari 4 bab dan 12 subbab,
Penulis merincikan secara jelas agar pembaca memahami bagaimana berolahraga yang benar. Buku tersebut sangat cocok untuk semua kalangan, karena pada bab 3 dijelaskan cara berolahraga sesuai kategori dan jenisnya. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh yang Bu Alfia contohkan. Gitu. Jadi nanti ketika menulis isi buku, itu kalian harus jelas ya, bukunya itu tentang apa, terus di subbabnya itu banyak informasi apa gitu, kalian rincikan. Nah, selanjutnya cara menyajikan isi buku. Nah, cara menyajikan isi buku biasanya di dalam sebuah entah itu skripsi atau biografi atau buku-buku motivasi, kita lihat dia itu ada rujukan karangan lain atau tidak gitu. Kalau ada rujukan karangan lain, misalnya nih skripsi nih. Nah, di dalam skripsi itu kita ambil teori-teori lain, teori-teori dari buku lain atau dari jurnal lain. Gitu. Nah, nanti kita lihat di daftar pustaka. Ya, jadi penyajian isi bukunya itu berdasarkan ini nih, berdasarkan buku ini, rujukannya ke sini, gitu. Nah, siapa tahu nanti pembaca yang ingin menelisik atau meneliti lebih jauh atau penasaran gitu ya, kok bisa ya buku ini tuh tentang ini, sumbernya dari mana? Oh, ternyata sumbernya itu dari sebuah fenomena kontroversial, klausa relatif dalam bahasa Indonesia, gitu. Bisa dilihat dari situ. Oh, ternyata buku ini tuh rujukannya tata bahasa baku bahasa Indonesia. Gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat dari daftar pustakanya. Selanjutnya bahasa yang digunakan. Seperti yang Bu Alfia bilang, bahasa yang digunakan dari buku fiksi dan non-fiksi itu jelas berbeda. Ya. Kalau buku non-fiksi itu bahasanya baku, ilmiah, ya, jadi ada istilah-istilah dari ilmu lain dan bahasanya itu biasanya lebih formal. Kalian bisa lihat di buku bacaan, di buku paket, buku pelajaran kalian, itu pasti bahasanya baku dan formal gitu. Oke, di sini kita bisa lihat glosarium. Biasanya di buku paket itu paling belakang ada glosarium. Jadi glosarium ini fungsinya adalah menjelaskan ya bahasa atau kata makna dari kata istilah yang kalian masih asing gitu. Misalnya abstrak. Abstrak itu apa ya? Oh, kita lihat di glosarium. Ternyata pernyataan, pendahuluan, atau konsep dasar. Acting itu apa ya? Oh, acting itu artinya memerankan gitu. Jadi kata-kata ilmiah yang ada di dalam buku non-fiksi bisa kita lihat di glosarium. Biasanya kalau buku non-fiksi itu ada glosariumnya. Oke, selanjutnya sistematika penulisan. Ya, sistematika penulisan skripsi dan biografi beda nggak? Coba kita lihat nih. Bu Alfia ngasih contoh daftar isi skripsi dan daftar isi biografi. Ya, kita lihat beda atau enggak? Jelas berbeda. Kalau skripsi di daftar isinya itu memuat sama gitu ya, memuat bab-bab juga, bab 1, bab 2, bab 3. Di daftar isi biografi juga ada bab-babnya sebenarnya, gitu, tapi tidak secara jelas tertulis bab 1, bab 2, bab 3. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya daftar isi skripsi dengan daftar isi biografi. Sebenarnya ini Khulafaur Rasyidin ini adalah bab nih, bab 1, para sahabat yang dikabarkan itu bab 2, terus Ummahatul Mukminin itu bab 3, sama aja. Di sini ada bab 1, ada bab 2, ya kan, ada bab 3 dan seterusnya. Tapi bedanya di sini bab 1-nya itu pendahuluan gitu. Di sini bab 1-nya sudah masuk ke dalam tokoh. Ya. Lalu di sini bab 2-nya kajian teori, tinjauan pustaka, sedangkan di sini masih masuk dalam tokoh. Jadi beda gitu antara skripsi dan biografi. Ini adalah sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan buku non-fiksi itu sebenarnya berbeda tergantung
buku non-fiksinya itu jenisnya yang bagaimana. Kalau misalnya artikel ilmiah, jurnal, skripsi, itu daftar isinya tuh seperti ini. Tuh, tapi kalau misalnya buku, ya, buku motivasi, buku biografi, buku-buku yang mungkin tidak ada hubungannya dengan penelitian atau keilmiahan gitu ya. Nah, itu daftar isinya tidak jauh seperti ini. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan kan antara skripsi dan biografi. Nah, sampai di sini paham mengenai sistematika penulisan dari buku non-fiksi? Berarti sudah selesai ya. Kita sudah bahas unsur buku fiksi dan sudah kita bahas pula unsur buku non-fiksi. Bu Alfia berharap kalian dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Karena apa? Karena ini adalah materi terakhir yang kalian pelajari sebelum penilaian akhir tahun. Ya, batas materinya sampai sini. Oke, jadi jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang sudah Bu Alfia jelaskan tadi agar memudahkan kalian untuk belajar ke depannya. Sudah ya, berarti Bu Alfia tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di WhatsApp, di grup WhatsApp ya, kalian boleh tanyakan perihal materi pembelajaran hari ini, dan Bu Alfia akan memberikan tugas di grup WhatsApp juga ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.